bentukannya. Jadi di mana dia itu ada input gate, output gate maupun hidden gate. Ya, ini adalah algoritma LSTM. Jadi ini adalah input gate-nya, kemudian proses nanti dari output-nya seperti apa gitu. Nah, dia akan memproses lagi ya layernya di sini ya. Nanti diproses lagi ke sana. Nah, itu diproses lagi teman-teman seperti ini ya. Nanti diproses seperti itu. Nah, itu adalah algoritma LSTM yang dimana sifatnya adalah sequence to sequence teman-teman ya. Sifatnya itu yaitu sequence to sequence. Tulisannya seperti ini. Sifatnya itu adalah sequence to sequence ya. Karena sifatnya ini berulang, ya, maka sifatnya adalah sequence to sequence, yaitu mencari tiap katanya masing-masing. Misalkan kayak tadi, aku pergi ke pasar, berarti dia memproses di sini adalah aku, ya, terus di sini adalah pergi, ya, tiap katanya itu nanti nyambung kemana lagi, ya, kalau dalam algoritma LSTM, ya. Aku pergi ke, nah, ke, nah ini lanjutannya nanti kemana teman-teman? Bisa ke pasar, ya, bisa ke mall, ya, bisa ke jembatan, ya, seperti itu. Jadi dia itu mencari untuk tahu, ya, selanjutnya ini apa kata-katanya. Apakah ke pasar, apakah ke mall, apakah ke jembatan. Nah, ini akan dicari dari probabilitasnya. Jadi tiap kalimatnya ini akan nyambungnya ini kemana? Ya, untuk algoritma recurrent neural network dan juga LSTM. Ya, karena sifatnya itu adalah sequence to sequence, yaitu sambung menyambung. Jadi kayak tadi, ada sebuah kalimat aku pergi ke pasar. Nah, berarti dia itu akan memproses dulu aku. Nah, ini setelah aku ini diproses apa nih? Pergi, ya, diproses lagi ke, ya, diproses lagi yaitu apa? Oh, pasar ternyata. Oh, berarti probabilitas yang paling besar adalah pasar sebanyak 99%. Sedangkan yang lainnya itu hanya 1%, jembatan 0%. Nah, seperti itu ya. Nah, ini konsep dari algoritma LSTM ataupun recurrent neural network seperti itu. Ingat-ingat ya, ingat-ingat teman-teman. Algoritma ini berbasis deep learning ya, bukan machine learning lagi tapi deep learning, yaitu di mana pengembangan dari machine learning ya, pengembangan dari neural network ya, seperti itu. Nah, kalau sudah ya, kalau sudah kita mengetahui juga namanya layer flatten. Nah, layer flatten ini juga membantu untuk bagian memproses pada suatu teksnya, teman-teman, ya, memproses suatu teksnya dengan algoritma LSTM dan juga layer flatten. Kemudian juga ada layer dense, ya, digunakan untuk mengetahui panjangnya dari satu output dan juga memproses teksnya dengan menggunakan aktivasi fungsi yaitu softmax. Karena klasifikasi kita itu data kita itu lebih dari 2 kelas, ya, maka kita bisa menggunakan softmax, ya, softmax, teman-teman. Nah, kalau sudah, nah layer dense-nya maka ke model. Nah, modelnya itu seperti ini. Nah, model sama dengan model yang kita import library tadi, ya I sama X-nya, karena kita mengambil tiap layer model deep learning-nya, ya, atau model algoritma neural network dan juga algoritma LSTM. Setelah kita buat modelnya, maka kita mengkompilasi model ya teman-teman. Nah, kompilasi model ini menggunakan apa? Yaitu dengan cara memakai ya sparse categorical cross entropy ya, sparse categorical cross entropy. Nah, jadi ini sifatnya datanya kita itu adalah sparse. Nah, ini menggunakan sifat sparse categorical cross entropy. Kemudian kita memakai optimizer yaitu Adam. Metriknya yang kita lihat yaitu kita gunakan akurasi ya teman-teman ya. Jadi kalau dalam metode klasifikasi itu kan ada metriknya ada 4 ya yang kita lihat apa saja yaitu presisi, recall, akurasi dan confusion matrix. Tapi kalau di demo code ini kita memakai akurasi saja ya untuk chatbot dengan neural network. Nah, kalau sudah kita juga menggunakan visualisasi plot arsitektur modelnya nih ya. Ketika kita menggunakan model algoritma neural network dan juga algoritma LSTM ya dan juga atau RNN teman-teman. Nah, kita juga buat plot modelnya yaitu plot model buka kurung model. Nah, ini kita simpan filenya di mana nih untuk simpan plotnya. Oh, misalkan Codependim buat nama plotnya itu model plot ya .png, kita simpannya di sini teman-teman ya di folder chatbot. Nah, ini ya. Ini model plotnya. Kemudian kita buat show shape, kita buat bentuknya yaitu iya, sama memperlihatkan nama layernya atau menampilkan layer nama itu benar ya, true. Jangan false ya teman-teman, tapi true
ya, biar kita mengetahui arsitektur plot modelnya. Nah, kalau sudah kita running, nah kalau kita running ya, berarti sudah mengeluarkan nih ya model arsitektur untuk plot kita yang kita buat modelnya, yaitu layer input, embedding, LSTM, flatten, sama dense. Ya, ini adalah parameter ya teman-teman. Nah, ini adalah bagian parameternya. Kayak 10 ini parameternya ya. Jadi 10 ini adalah parameter ya. Parameter ya. Jadi kayak 10 ini adalah bagian dari parameter teman-teman. Ya. Bagian dari parameter. Sebutan adalah parameter ya. Parameter untuk tiap angkanya yang dimasukkan dalam layer. Nah, kalau sudah ya, ketika kita sudah membuat plot modelnya, maka kita juga bisa menggunakan parameter modelnya, yaitu dengan cara menampilkan parameter model dengan cara model.summary ya, model.summary. Nah, kalau sudah, kita langsung running aja di sini. Nah, di sini sudah menampilkan parameter modelnya masing-masing ya, dari segi output shape-nya maupun parameternya itu berapa. Oh, ternyata parameter embedding 780, LSTM 840, untuk dense 4040 ya, seperti itu. Jadi total parameternya ada 5660, untuk parameter trainable-nya 560, sama non trainable-nya itu 0 ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui secara parameter modelnya itu seperti apa, maupun arsitektur modelnya seperti apa, dan juga kompilasi model, maka kita selanjutnya adalah melatih data botnya teman-teman, atau data teksnya teman-teman ya. Jadi kita melatih data teksnya itu ke algoritma neural network itu supaya dia belajar nih data teksnya. Karena data teks itu adalah sifatnya data yang tidak terstruktur, tapi alhamdulillah kita sudah mengkonversi data teks itu menjadi angka dengan cara apa tadi? Label and coding ya, yaitu di mana mengubah data teks menjadi suatu bilangan biner atau bahasa mesin ya, atau bahasa yang diketahui oleh komputer yaitu bahasa biner. Dengan cara apa? Yaitu melatih datanya memakai ya train sama dengan model.fit ya, yaitu kita ambil data X-nya sama data Y-nya ya, tapi untuk data training ya, karena kan kita ambil data training teman-teman. Jadi kalau dalam algoritma machine learning atau deep learning, data yang kita pakai adalah data training ya. Data yang kita latih itu memakai data training atau data latih ya. Nah, data latih ini gunanya untuk agar algoritmanya itu belajar nih terkait data yang telah diberikan ya, terkait data yang telah diberikan maka gunakan data training ya. Karena kita sudah split data juga yaitu data X sama data Y ya. Jadi data Y itu untuk data uji, data X itu untuk data training atau data latih. Nah, kemudian ada namanya epoch, teman-teman. Epoch ini apa? Ya, epoch ini adalah suatu ya kayak perjalanannya ya, ataupun training datanya ini sampai step mana ya yang dia pakai. Nah, kita gunakan epochnya dengan parameter nilainya dalam 400. Nah, berarti dia belajarnya sampai 400 ya. Step 1 sampai 400. Dia jalan dari 1 sampai 400 ya. Jadi dia belajar dulu nih data teksnya seperti apa ya. Nah, dari hasil epochnya ini dengan 400 dia akan menghasilkan akurasinya nantinya seperti ini dan juga loss-nya ya. Nah, nanti saya ajarkan terkait teori loss maupun teori akurasi itu seperti apa. Nah, kalau sudah ya kita running. Nah, ini kita tunggu sampai 400 teman-teman. Ini kan dari 1 per 400 ya. Nah, ini sudah mulai nih, udah mulai banyak ya. Nah, ini akurasi bisa kalian lihat di sini sama loss-nya. Nah, ini kita tunggu. Oh, keluar hasil teman-teman. Dan ternyata alhamdulillah ya, ini kita lihat dari 400 per 400 ya, dengan step itu kecepatannya 3/3, ini kita bisa lihat kecepatan dilatih datanya itu 9 milisecond per step ya, ternyata waduh ini lumayan cepat banget deh. Nah, kita bisa lihat hasil loss-nya itu mencapai 0,2501 dan akurasinya itu 0,98 teman-teman ya. Nah, menurut teman-teman ya, kalau kita lihat ya pada saat kita belajar tentang machine learning atau deep learning ya, apakah model ini terjadi underfitting, model fitting atau overfitting ya. Nah, jadi saya akan mengajarkan dulu terkait tentang teori loss. Nah, di dalam teori loss teman-teman itu adalah mencari suatu error ya. Teori loss itu adalah mencari suatu error ya, teman-teman. Nah, di dalam teori loss semakin dia mendekati 0, ya ini 0, ini garis X, ini garis Y ya.
Semakin dia mendekati 0, maka semakin baik. Ya, semakin dia mendekati 0, maka semakin baik. Ya, itu teori loss. Ya, semakin mendekati 0, maka semakin baik. Ya, semakin mendekati nilai 0, maka semakin baik. Ya, ini teori loss loh ya. Teori loss loh. Karena dia mencari errornya, teman-teman, ya. Berarti kalau dia mendekati error, mendekati 0, berarti kan errornya tidak ada lagi, teman-teman, ya. Berarti tidak ada errornya lagi, ya. Itu teori loss. Nah, semakin mendekati nilai 0, maka semakin baik. Nah, sekarang teori akurasi. Nah, ini sebaliknya dari loss, teman-teman. Nah, kalau teori akurasi itu seperti apa? Jadi kalau teori akurasi, ya, seperti ini. Jadi ini garis Y, ini X, ya. Ini 100, ini 0. Nah, di dalam teori akurasi, teman-teman, ya, di dalam teori akurasi, semakin dia mendekati nilai 100, maka semakin baik. Ya, semakin dia mendekati nilai 100, ya, maka dia semakin baik. Ya, ini saya catat. Teori akurasi. Kalau tadi teori semakin mendekati 0 semakin baik, maka di teori akurasi sebaliknya. Ya, semakin mendekati nilai 100, ya, atau nilai 1, maka semakin baik. Ya, itu teori akurasi, teman-teman. Ya, semakin mendekati nilai 100 atau 1, maka semakin baik. Ya, itu dalam teori akurasi. Nah, jadi teman-teman, kalau kita periksa di situ ya, hasilnya itu adalah 0,98. Menurut teman-teman bagus atau tidak? Bagus, ya. Kenapa? Karena dia mendekati nilai 100. Ya, karena dia mendekati nilai 100, teman-teman. Ya, dan juga dari loss-nya juga 0,25. Nah, ini berarti sudah mendekati 0, teman-teman. Ya, sudah mendekati 0 berarti hasilnya bagus juga, ya. Walaupun dia tidak mencapai 100%, ya, walaupun dia tidak mencapai 100%, tapi dia sudah model fitting, ya, berarti model ini sangat baik. Karena kita lihat dari segi akhirnya, teman-teman, bukan dari segi seluruh ini, tapi dari segi akhirnya, ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui, nah coba kita pakai plotting nih, ya. Setelah kita menjalankan model fitting, ya, setelah menjalankan model fittingnya, berarti kan modelnya baik nih. Selanjutnya adalah analisa model untuk melihat hasil akurasi dan dari model neural network, ya. Coba kita lihat model plot akurasi maupun plot loss-nya, ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita bisa lihat nih, dari akurasi data latihnya, data train, nah ini berarti dia mendekati nilai 1 ya. Walaupun akhirnya itu tadi adalah 0,98. Ya, berarti sudah baik ya, sudah model fitting. Nah, untuk loss-nya dia menurun banget ya. Kayak perosotan ya. Nah, ini sudah mendekati 0, teman-teman. Ya, sudah mendekati 0. Berarti semakin baik ya, teman-teman ya, semakin bagus gitu. Nah, kalau sudah, ya kita lihat dari akurasinya, ya plot modelnya itu seperti apa, dan juga loss-nya juga sudah baik banget, maka kita uji coba nih, ya kita testing chatbotnya, dan juga kita bisa menambahkan suara pada chatbot, yaitu dengan cara apa tadi? Yaitu kita sudah menginstal namanya speech recognition dan juga GTTS, ya. Jadi kita sudah install library namanya speech recognition dan juga GTTS. GTTS itu adalah Google Text to Speech. Nah, ini ada keterangannya setelah mengetahui hasil akurasi dan loss pada model yang telah ditetapkan dengan algoritma neural network dan LSTM, maka tahapan selanjutnya adalah menguji atau testing pada chatbot yang telah dilatih sebelumnya dan melihat apakah sesuai atau tidak pada saat kita masukkan teks kalimat pertanyaannya atau data pattern-nya, teman-teman, yang tadi di data JSON, ya. Nah, pada pengujian ini itu menggunakan metode input ya atau sesuai masukan ya dengan kalimat pertanyaan yang dimasukkan. Ya, caranya bagaimana? Yaitu kita buat kode ya, sintaks code-nya adalah while true ya, text ya, ada variabel yaitu text underscore thread ya. Ya, buka kurung bracket ya, prediksi input input. Nah, ini kita buat sebagai inputan teks kita ya, input ya kamu ya sebagai usernya itu kita. Nah, itu adalah menghapus punktuasi ya dan konversi huruf kecil. Jadi ada kalau huruf-huruf yang
dia hurufnya kapital, kita bisa ubah menjadi lower ya, lower text teman-teman. Kemudian juga kita tokenisasi dan juga padding ya, dari prediksi dan inputnya untuk hasil modeling tadi yang kita buat. Nah, kemudian juga outputnya teman-teman, yaitu model prediction input ya, dengan cara output.agnes itu argumen maksimum. Dan kalau kita sudah buat untuk tokenisasi, punktuasinya kita hapus dan juga mengkonversi hurufnya menjadi kecil, maka kita membuat responnya nih, ya, menemukan suatu respon sesuai data tag dan memainkan voice bot-nya, yaitu response tag yaitu sama dengan le.inverse transform. Ya, jadi kita transformasi label encoder kita tadi, ya, itu sesuai jumlahnya berapa. Kemudian kita print cadet bot. Nah, ini biarkan nanti botnya itu atau cadet botnya itu ya merandom pemilihan jawaban yang kita buat nanti. Jadi kita bertanya, buat menjawab. Tapi jawabannya itu kadang ada yang sesuai ada yang enggak ya, karena dia ngambilnya secara random ya, yang sesuai dengan data yang kita buat di JSON juga gitu. Nah, kemudian kita buat namanya Google Text to Speech, yaitu dengan membuat variabel sama dengan GTS ya random.choice. Jadi kita memilih nih secara pemilihan itu apa saja, response ya response text ya. Nah, ini lang-nya itu maksudnya apa? Lang itu adalah language, teman-teman. Language atau bahasa. Nah, karena kita menggunakan bahasa Indonesia, maka bahasanya adalah Indonesia, yaitu dengan kode namanya ID ya. Language sama dengan ID ya. Kemudian kita save juga suara botnya itu nanti di mana. Ya, berarti simpan suara botnya itu seperti apa itu kita bisa nge-save ya. Kemudian juga untuk timestamp-nya itu kita pakai 0,08 per sekian detik ya. Kemudian kita display audionya itu kita juga bisa apa ya melakukan kayak menampilkan audionya ya. Menampilkan audionya. Nah, itu bisa memakai autoplay true ya, seperti itu. Kalau mau false juga nggak masalah ya. Jadi kalian bisa ngeklik secara manual. Nah, kemudian ya di sini kita batasi sama dengannya dengan 60 kali, teman-teman. Ya, kemudian dari strip new line. Nah, kemudian ada buat kita buat suatu kondisi yaitu ketika misalkan respons tag-nya itu adalah kita pakai goodbye nih. Goodbye, nanti botnya itu akan nge-break, teman-teman, akan berhenti sendiri. Ya, seperti itu. Nah, coba kita running ya. Nah, ini sebagai kita ya, teman-teman ya. Halo gitu. Hai, Kadekbot di sini. Mau tahu informasi tentang apa nih? Nah, seperti itu teman-teman. Dia menjawab ya. Coba, apa itu Kampus Merdeka? Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang membebaskan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan di luar program studinya selama 1 semester atau setara 20 SKS dan paling lama 2 semester atau setara 40 SKS. Nah, seperti itu ya jawabannya dari voice bot, teman-teman. Jadi di sini Kadek botnya menjawab dan juga ada voice botnya ya, seperti itu. Nah, terus juga apa tujuan dari Kampus Merdeka ya? Coba. Kampus Merdeka. Tujuan kebijakan Kampus Merdeka adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka tempuh berdasarkan keinginan sendiri serta mendorong mahasiswa meningkatkan soft skills serta hard skills agar siap bersaing dalam dunia global. Nah, seperti itu ya. Nah, itu jawaban dari voice bot dan juga Kadek botnya. Ini udah ada teksnya, ini udah ada voice-nya juga. Nah, ini udah wow ya. Kemudian juga apa persyaratan Kampus Merdeka ya? Coba kita tanya. Kampus Merdeka. Tidak ada persyaratan khusus. Seluruh mahasiswa dari perguruan tinggi dan program studi apapun dapat mengikuti program sesuai persyaratan setiap mitra. Oke, nah kalau kita sudah mengetahui informasi ya dari Kampus Merdeka itu apa, tujuannya apa, sama persyaratannya, kita ucapkan terima kasih nih kepada Kadekbot. Terima kasih ya. Sama-sama ya. Waduh, tuh kan dia jawabnya seperti itu. Kadang di sini teksnya dengan senang hati, tapi di voice-nya berbeda juga ya, karena dia ngerandom ngambil lah teman-teman. Goodbye gitu ya. Coba coba goodbye.
Nah, Hai, Kadekbot di sini. Mau tahu informasi tentang apa nih? nah, ini biasanya kalau ketika kita apa ya, kita nginputnya apa, tapi kadang dia jawabnya apa ya. Pada itu biasanya kadang terjadi bias, tapi nggak apa-apa teman-teman. Ini biasanya kemungkinan kecil. Nah, coba kita ketik by gitu ya. Goodbye. Nah, seperti itu. Dia akan nge-break, ya, dia akan sudah selesai. Nah, kalau sudah, ya, kalau kita sudah mengetahui dan testing chatbotnya, karena dia aplikasi sistem yang dimana kita ngechat, dia menjawab otomatis, ya, sesuai dengan algoritma yang kita pakai, maka selanjutnya adalah kita menyimpan model chatbot kita, teman-teman. Model chatbotnya ini adalah menggunakan format yaitu .pickle bisa ataupun .h5. Nah, ini adalah ada caranya, yaitu dengan cara apa? Kita buat yaitu model.save, ya, variable model.save, parent hashes atau buka kurung. Nah, itu adalah tanda petik nih. Nah, kita nyimpannya di mana, teman-teman? Misalkan Coach Pendi nyimpannya itu di folder dataset atau folder model ya. Misalkan folder model. Oh, berarti di model, nanti di copy path. Nah, di sini. Nah, terus kita buat dulu nama file apa? Oh, ternyata chat underscore model dot h5. Nah, misalkan di sini kita ini dulu ya, Ctrl V. Nah, terus kita tambahkan slash, ya, tambahkan slash. Nah, itu baru chat underscore model dot h5. Berarti kita simpan file save model kita, bentuk formatnya adalah h5. Nah, kalau sudah, kita print model created successfully, ya, agar ada keluarannya itu model telah berhasil secara sukses, ya, modelnya. Nah, kita running. Nah, kalau sudah, nah dia akan keluar di sini. Nah, ini ya, ini hasil dari model save-nya, teman-teman. Ya, hasil model penyimpanan kita, ya, untuk chatbot-nya. Nah, ini bisa kalian gunakan nanti pada saat membuat suatu aplikasi, ya, chat modelnya ini. Nanti akan kalian pelajari di kelas teknikal, yaitu tentang deployment maupun development untuk aplikasi AI, ya, atau artificial intelligence, atau machine learning, ataupun untuk data science atau natural language processing seperti chatbot, ya, seperti itu. Nah, inilah kalian sudah memahami terkait tentang pembelajaran yaitu chatbot dengan neural network, seperti itu. Dan juga mengetahui aplikasi Kadekbot. Nah, ini big end-nya seperti ini, teman-teman, tentang Kadekbot, ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita buy gitu ya. Nah, biasanya itu dia udahan gitu ya. Coba kalau halo gitu ya. Nah, dia akan respon nggak nih? Gitu. Nah, ini memang di aplikasinya agak lama ya, teman-teman ya. Karena coba kalau kita refresh dulu gitu. Dia memang agak lama prosesnya, tapi tidak apa-apa, ya bisa kalian tunggu sebentar, gitu. Nah, jadi kalian sudah mengetahui step per stepnya cara membuat chatbot ya teman-teman ya. Mulai dari dataset, ya per processing data itu ada lemmatisasi, tokenisasi, padding text, encoding, dan juga menyimpan label encoding maupun tokenizer-nya. Kemudian juga kita melakukan modeling dengan algoritma RNN, LSTM, atau algoritma neural network, dan juga menganalisa dan juga analisa atau evaluasi suatu model, dan juga kita meng-save atau menyimpan suatu model chatbotnya ya yang kita gunakan. Nah, seperti ini ya hasilnya teman-teman. Gitu. Halo gitu ya, coba. Kok tahu? Coba kalau kok tahu itu apa sih jawabannya kan gitu ya. Nah, coba apa itu kampus Merdeka? Nah, seperti ini jawabannya teman-teman. Nah, terus, nah ini sayangnya tidak ada voice bot-nya ya, berbeda dengan kita coba di sini di Colab. Nah, ini kan ada voice bot-nya, tapi kalau di implementasi aplikasinya ini kita tidak memakai voice bot ya, cuman hanya teks doang. Jadi inputan teks sama bot keluaran itu seperti apa dia ngeresponsifnya gitu. Nah, kalau sudah, coba kita katakan terima kasih. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, berarti kalian setelah menyimak tentang Kadekbot dan juga mempelajari codingan, ya, kita praktek bareng-bareng terkait tentang chatbot dengan metode jaringan syaraf tiruan atau neural network. Terima kasih teman-teman.